Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sekolah SMA Negeri 3 Jombang dari kelas 1 kelompok 4. Kedatangan kami di sini untuk mewawancarai Bapak tentang bagaimana usaha produksi kuliner. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Wagiman. Nah, di sini kami akan mewawancarai Bapak tentang bagaimana awal produksi sampai dengan konsumsinya. Yang pertama saya ingin bertanya tentang apa saja produk yang Bapak jual. Yang dijual pentol saja. Pentol tahu, siomay, ada siomay pangsit, siomay kubis, dan ada pangsit goreng. Lalu sejak kapan usaha Bapak ini dimulai? Pada tahun berapa? Wah, tahunnya lupa ini. Kalau anaknya sekarang kelas 2 SMK. 13 tahun kira-kira itu. 13 tahunan. Sudah lama ya, Pak? Ya, sudah lama. Apa alasan Bapak untuk memulai usaha ini? Mulai usaha ini ya nganggur awalnya, ndak punya pekerjaan. Akhirnya ada saran dari saudara kalau jualan itu enak katanya. Jadi saya praktekkan, ya alhamdulillah enak sampai sekarang jualannya. Berapa modal pertama yang Anda keluarkan, Pak? Modal pertama awal itu sekitar 1 juta untuk pembelian pembuatan rombong, kompor, untuk alat-alatnya, dan juga untuk belanja awal untuk masak pentol dan lain-lainnya itu. Berapa penghasilan atau omset per hari dari usaha ini, Pak? Kalau dulu awal mula itu sekitar 20.000 dulu, tapi awal mula jualan. Kalau sekarang kalau sendiri untuk omset per harinya sekitar 150-an. Udah berkali-kali lipat ya, Pak, sekarang. 150-an. Selanjutnya, berapakah produk ini didistribusikan? Untuk sekarang ini ada 2 orang dan 3 orang tambah 1 orang, jadi 3 saya sendiri juga, jadi 3 orang lah istilahnya. 3 orang yang distribusi. Nah, 3 orang. Bagaimana cara pendistribusian produk? Kalau pertama ya beda-beda sih untuk orang itu. Kalau yang pertama ya harus berani, terutama mentalnya itu. Kalau untuk pertama kali harus mental kuat bisa, kalau mentalnya nggak kuat nggak bisa. Nah, harus mentalnya kuat kalau untuk penjualannya itu. Harus siap berarti, Nah, Pak. harus siap. Pakai karyawan nggak sekarang, Pak? Kalau sekarang karyawannya 3 orang, yang 1 di dapur, yang 2 keliling, yang 1 di warung. Kalau untuk pertama kali jual itu langsung pakai karyawan apa sendiri? Pertama sendiri, sekitar 5 tahun ke atas itu banyak. Kalau dulu sampai 7 orang yang di dapur aja itu. Yang keliling sekitar 7, dan yang di tempat itu sekitar 3. Ada 3 warung katanya. Lalu tantangan apa aja yang Bapak hadapi selama ini saat bekerja? Kalau tantangannya ya kalau di lapangan ya banyak penjual, jadi banyak pesaing. Dan yang kedua ya tantangannya kalau di cuaca panas, kadang hujan, itu tantangannya. Jadi harus siap gitu. Iya.
Lalu bagaimana upaya Bapak untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya harus sungguh-sungguh untuk tantangannya ini. Kalau di bidang kuliner atau di bidang penjualan seperti kaki lima ini harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak bisa sampai lama pekerjaannya. Adakah strategi khusus yang Anda lakukan untuk menarik pelanggan? Kalau strateginya, kalau di lapangan itu kita harus suka bercanda, terutama sama anak-anak kecil kalau keliling, dan juga sama ibu-ibu harus ramah tamah juga. Itu untuk strateginya. Dan paling utama yaitu, dan yang kedua di produknya harus enak, murah enak. Bagaimana teknik promosi yang dilakukan oleh Bapak? Kalau promosinya ya tinggal jual aja. Untuk kalau pertama kali kalau bisa di daerahnya sendiri, jadi kan langsung tahu kalau kita jualan gitu. Oh, berarti dari mulut ke mulut ya? Nah, dari ke mulut nanti saya besok jualan, nah, akhirnya kan besoknya harus jualan langsung. Bagaimana strategi pemasaran atau promosi yang Anda lakukan? Apakah Anda melibatkan media sosial dalam berpromosi? Kalau media sosial ya, tapi ndak seberapa. Kadang-kadang lah dipakai kalau sangat membutuhkan dipakai gitu. Jadi ndak harus media sosial. Selama berdagang, adakah momen yang paling membanggakan untuk Bapak? Ya kalau membanggakan itu di omsetnya. Kalau sesuai target atau melebihi itu di omsetnya lah untuk membanggakan itu. Terima kasih. Untuk produk yang paling disukai konsumen itu apa ya, Pak? Ya beda-beda sih, ada yang suka pentolnya. Ya rata semua lah, rata-rata banyak yang suka pentol, tahunya. Jadi nggak harus pentol saja, ndak. Ya rata-rata semua laku lah, pada suka itu loh. Kalau dari awal penjualan sampai saat ini tuh konsumennya makin meningkat atau gimana, Pak? Sebenarnya itu meningkat karena berhubung di tahun berapa itu ada COVID menurun, dan untuk sekarang ini ada perubahan untuk daya beli masyarakatnya itu kan, karena COVID kan sangat itu kendalanya. Tapi alhamdulillah sekarang ya agak lumayan stabil lah itu untuk pelanggan-pelanggan biasanya yang suka beli itu lumayan lah itu. Apa upaya yang Anda lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Kalau tantangannya di COVID ini ya banyak sekali, terutama itu ya untuk ibadahnya, dan juga selagi ada orang tua ya minta doa orang tua, itu yang sangat penting juga. Itu bisa membantu ketika ada gonjangan di usaha kuliner ini. Alhamdulillah masih stabil kalau dijaga itu. Ada pesan untuk sesama pedagang, Pak? Kalau pesan sesama dagang ya ada juga. Jadi kalau di sistem dagang ini, kalau di lapangan itu biasanya ini kalau jualan ini kan wilayah-wilayahan biasanya itu. Tapi kalau saya sendiri enggak. Jadi kalau jualan ini siapa saja boleh. Yang penting kan rukun. Kalau untuk penjual yang lain ini ya harus bisa. Jadi ada pedagang baru, jadi beri kesempatan juga, jangan dikuasai lah untuk wilayah jualannya itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Maaf menyita waktunya. Mohon maaf jika kalau ada salah kata, Pak, barangkali. Ya. Apa? Wassalamualaikum.
Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah. Selamat menyaksikan.